Anime summer kok gini sih? Jadi akhirnya sebagian besar anime yang rilis di musim ini telah mempertontonkan 3 episode awalnya. Dan dari 3 episode awal ini menurut kalian mana yang kelihatannya menjanjikan? Mana anime yang kelihatannya layak untuk terus ditonton dan mana yang kelihatannya paling busuk di musim ini? Yuk kita mulai Rules of 3 Anime Summer 2025. Untuk musim summer jujur saat ini kayaknya nggak ada anime yang terlalu buruk seperti musim-musim sebelumnya. Kesemuanya terkesan punya performa yang lumayan baik dan bahkan beberapa di antaranya menurut kami benar-benar sangat memuaskan. Mereka walaupun kehadirannya nggak pernah kita duga sebelumnya, tapi anime-anime ini punya kesempatan untuk jadi anime yang nggak akan pernah dilupakan. Sebut saja anime OVA yang kemunculannya nggak pernah kita ekspektasikan sebelumnya. Takopi Original Sin dengan kisah psikologikal drama yang sangat brutal ini benar-benar mengejutkan kami semua. Dibalut dengan penggambaran yang ceria-ceria namun membawakan kontras cerita gelap yang syarat akan perilaku ekstrim dari anak-anak ini berhasil membuat kita masuk ke dalam cerita yang ada. Berbeda dari anime lain yang bisa dijudge setelah 3 episode, aku akan sedikit keras dalam menilai anime ini karena dia yang cuma punya 6 episode. Jadi dengan kekompakannya menurutku Takopi harus bisa untuk membuat penonton ngehook hanya dengan 2 episode saja. Tapi siapa sangka bahkan anime ini cuma perlu setengah episode di episode 1 untuk membuatku tertarik dalam ngikutin anime ini. Permasalahan bullying yang sering diangkat di banyak anime lain kali ini diceritakan dengan pendekatan yang lumayan segar. Alih-alih hanya terbatas pada aksi di anak-anaknya saja, kita diperlihatkan sebuah kaos atau sebuah alasan kenapa anak-anak tersebut berperilaku demikian. Apa yang mendasari anak-anak yang murni itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut, menambah bobot yang sangat berat terhadap tema yang udah gelap ini. Apalagi karakter Takopi yang digambarkan sebagai karakter polos dan gak tahu apa-apa menurutku juga memiliki andil yang sangat besar dalam menuntun mood cerita yang ada. Dengan sifat kesemua karakternya yang udah bisa dibilang hancur, Takopi memberikan sebuah gambaran yang sempurna bagaimana seorang anak-anak yang polos itu berperilaku. Dan seiring dengan cerita berjalan, kita juga akan diperlihatkan tentang bagaimana proses Takopi yang suci itu perlahan menjadi korup oleh pengaruh dari karakter yang lain. Intinya cerita sebagus ini nggak boleh dilewatin oleh siapapun. Nah setelahnya mumpung masih di ranah anime yang kayaknya bakal selalu diingat, Kurohana Warin Tosaku seenggaknya berhasil untuk memenuhi ekspektasi yang telah dibangun. Dengan banyaknya anime karbit yang ngaku-ngaku suaminya, tentu pasti ada sebuah bayangan kalau ini bakal jadi anime romance yang bagus banget. Tapi untungnya aku masih bisa untuk menahan ekspektasiku biar nggak ketinggian dengan harapan supaya anime ini bisa setara sama Horimiya. Tipikal anime santai yang nggak ada drama atau sedikit drama yang emang bertujuan untuk memperlihatkan momen-momen romansa yang sangat manis. Dan buat kalian yang ngaku-ngaku, ingat Kaoruko itu my istri. Selanjutnya masih di ranah anime romance, mari kita shout out kepada Mikado no Shanshima wa Anggai Choroi. Mungkin aku akan bilang kalau anime ini nggak sesuai ekspektasiku, tapi bukan berarti jelek, malah sebaliknya anime ini di awal aku berspekulasi kalau ia mungkin jadi anime romance yang dimana MC-nya gemulai macam di Shikimori, atau bahkan aku sempat ada bayangan kalau anime ini adalah anime Yuri yang terstruktur. Tapi untungnya semua pikiran jelek itu langsung dibantah di episode 1, dimana anime ini ternyata tipikal anime romance biasa yang MC-nya walaupun emang berperan sebagai house husband tapi masih bisa untuk memancarkan aura-aura kejantanannya, membuat para penonton wanita tetap terpuaskan dengan scene-scene pelayanan yang diberikan MC-nya, dan para penonton pria yang gak dibuat risik karena MC-nya masih kelihatan normal. Yang jika diibaratkan mungkin anime ini adalah anime gabungan antara anime bertipe romance harem seperti Megami Cafe no Terrace atau Amagami Sister dengan anime bertema house husband seperti Osake wa Fufu ni Natekara, sebuah anime di mana karakter laki-lakinya berperan untuk mensupport pasangannya tanpa perlu untuk kehilangan sisi kejantanannya. Seenggaknya MC di anime ini nggak dibikin kayak Lloyd di Danana Oji yang emang benar-benar digambar dengan sangat, ya kalian tahulah seperti apa. Dan kalau ngomongin Danana Oji sampai season 2 ini, sayangnya keluhanku ke anime itu masih sama. Kenapa MC-nya harus dibuat sesekse itu padahal dia cuma bocah gila yang juga nggak tertarik sama hal begituan. Serius deh, kayaknya ada seorang impostor BDF di antara pembuat series ini, entah itu produser, ilustrator, atau mungkin autornya sendiri. Karena kalau kita lihat ada banyak sekali karakter cewek cantik yang hadir di anime ini, tapi yang dibuat seksi malah tipikal bocah macam Lloyd sama Ren.
relief sekali. Padahal animenya sendiri secara cerita dan karakterisasi itu menarik banget. MC-nya tipikal bocah geblek yang sangat karismatik. Tingkah lakunya juga menarik, kenakalannya terus gimana dia digambarkan jadi se-OP itu juga udah bagus banget. Tapi sayang lagi-lagi mereka harus bikin karakter ini jadi kayak gitu. Oke, cukuplah buat Dainana Oji. Sekarang gimana menurut kalian kalau ada anime isekai musim ini yang setara sama Tensura? Bahkan aku bisa bilang kalau anime ini mungkin aja bisa jadi bagus kalau punya kualitas produksi secara anime slime itu. Enggak, aku nggak bohong. Isekai Mokushiro Kuminogra adalah anime isekai dengan tema main karakter yang membangun sebuah negeri. Yang lebih tepatnya adalah mereka main game SLG perang di isekai. Anime ini diawali dengan si main karakter yang ke isekai jadi sosok hitam di dalam hutan suci, atau lebih tepatnya hutan terkutuk. Ia ditemani dengan pengikut OP yang suka ngasih saran ke dirinya mendirikan negara baru dengan berlandasan pada kelompok lemah yang tersingkirkan sebagai warga negaranya. Terdengar familiar bukan? Apalagi bagian menariknya adalah di anime ini nggak cuma dirinya doang yang OP, tapi juga ada seperti player game lain yang terisekai juga. Jadi kita akan lihat sebuah pertemuan antara banyak sistem game yang bercampur jadi satu untuk mendapatkan dominasi di dunia itu. Ada yang tactical RPG, strategi, bahkan sampai yang tabletop D&D juga ada. Di anime ini nggak cuma melihat si main karakter yang digedong oleh pengikut OP, tapi kita juga akan melihat kemampuan dan pengetahuannya dalam mengalahkan setiap sistem dari game lain. Apalagi sorry to say, di anime ini momen rapatnya lebih kerasa rapat daripada anime anak-anak yang ngaku dewasa karena ada rapatnya. Di sini rapatnya itu jelas punya runtutannya sendiri. Ada proses pengumpulan informasi, pertukaran pendapat, perencanaan, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana karakter sampingannya nggak cuma sekedar pelongo-pelongo lalu setuju begitu aja. Mereka aktif dalam memberikan pendapat, bahkan tak jarang nanti sampai bisa untuk mengajukan keberatan jika mereka rasa pendapat seseorang itu kurang pas untuk situasi yang sedang dibicarakan. Cukup padat melihat ke depan dan gak cuma sekedar recap supaya penontonnya bisa memahami cerita yang telah terjadi. Apalagi mungkin anime ini bisa menjadi awal yang bagus bagi kalian yang pengen nyemplung ke ranah anime dark fantasy. Karena walaupun ia punya elemen-elemen gloomy seperti anime dark fantasy pada umumnya, tapi bisa dibilang kalau ia nggak sebrutal anime dark fantasy biasa. Cocok untuk pemula yang ingin ngicip subgenre tersebut. Setelahnya masih di ranah fantasi, mungkin rasanya aku akan sedikit terkesan sama anime Suyoku Tenyu Saga. Karena jujur setelah Kikansa yang main karakternya tolil banget, aku ngerasa kalau produk anime fantasi yang temanya regresi atau kembali ke masa lalu untuk mencegah suatu bencana, rata-rata main karakternya nggak punya otak. Mereka cuma kayak nunggu dan ngebiarin semua itu terjadi. Cuma ngandelin plot armor yang tiba-tiba datang di akhir cerita. Tapi main karakter di anime ini itu aku bener-bener salut banget. Sebagai heroes yang kembali ke masa lalu, ia langsung login untuk cari cara supaya bisa menanggulangi bencana yang terjadi di masa depan. Ia langsung tahu harus kemana dan ngapain supaya dia bisa mencapai tujuan itu. Dan ia nggak leha-leha sampai setengah porsi season 1 cuma buat nostalgia aja. Walaupun masih ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan, seperti nggak cerita ke ibunya yang mengkonfirmasi kemungkinan adanya sihir ke masa lalu dan beberapa hal minor yang lain. Tapi mungkin si main karakter punya alasannya sendiri. Yang jelas sampai 3 episode awal ini kita bisa melihat si main karakter yang gak menganggap remeh peperangan di masa depan. Lalu mungkin setelahnya aku akan singkat aja untuk 5 anime fantasi yang menurutku biasa aja, dan kemudian lanjut ke 1 anime fantasi yang menurutku bagus banget. Walaupun anime-anime ini biasa, tapi daripada musim lalu yang emang jelek aja, di musim ini mereka masih bisa terlihat menarik dan masih seru aja buat ditonton. Kita mulai dari yang paling mencolok dulu. Busamen Gachi Fighter menghadirkan sebuah cerita isekai yang sedikit unik di mana main karakternya itu OP karena dia mengorbankan seluruh ketampanannya. Bahkan di isekai dia nggak bisa pegang cewek atau bahkan begituan, yang buat animenya jadi menarik di awal dengan interaksi-interaksi yang ada dan hilangnya kemungkinan harem yang udah sangat overuse. Setelahnya ada Kojo Denka no Katekyoshi yang aku nggak tahu mau bilang apa karena emang animenya biasa aja, tapi aku tetap bisa enjoy nonton setiap episode yang dihadirkan anime ini. Kemudian ada juga anime fantasi di mana MC-nya dibuang dari party dan bikin restorannya sendiri. Suihosa Sokudo Yokoso seperti anime masak-masak pada umumnya, walaupun ia menggabungkan elemen-elemen RPG seperti dungeon crawling, tapi animenya masih berfokus pada kehangatan interaksi yang dibawa oleh tiap-tiap karakternya, yang menurutku hal seperti ini masih menarik banget untuk ditonton. Lalu lagi-lagi tipikal fantasi yang MC-nya dibuang dari party, tapi yang ini MC-nya langsung dibungut party lain dan ternyata dia yang terkuat. Yusa Party wo Suiho Sareta Shiromadoshi Esrang Bokinsa ni Hiro Wareru bla 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 mengadaptasi sebuah elemen dan formula yang sering banget
banget dipakai akhir-akhir ini. Yang walaupun kita tetap bisa enjoy dengan animenya, tapi memang ia nggak punya sesuatu hal yang unik untuk disajikan. Dan kalau ngomongin unik, Jidohan Baiki Season 2 juga kayaknya nggak bisa lepas dari perhatian kita semua. Keunikan atau mungkin lebih tepatnya keabsurdan anime isekai di mana main karakternya bereinkarnasi jadi vending machine ini dengan parodi dan petualangannya yang setengah-setengah kayaknya masih bisa untuk dinikmati. Walaupun momen drama yang ada di episode kemarin jujur itu benar-benar garing banget, tapi anime ini untungnya masih bisa untuk jadi guilty pleasure di musim ini. Untungnya di samping anime-anime mediocre itu, kita musim ini juga kedatangan beberapa anime fantasi yang kayaknya potensial untuk jadi bagus. Sebagai contoh Mizuzoksi yang punya visual bagus untuk episode pembukanya, dan kita juga nggak bisa ignore tentang petualangan karakternya yang juga seru untuk disaksikan. Dan kalau ngomongin anime fantasi yang indah banget, maka tentu Silent Witch kayaknya bisa berpotensi untuk menjadi anime fantasi terbaik di musim summer ini. Ia dengan sangat indah bisa memperlihatkan latar fantasi yang digambar dengan sangat megah. Episode awalnya divisualisasikan mirip seperti anime-anime bagus di zaman dulu macam Frieren, Violet atau bahkan Fate series. Sayangnya visual yang sangat baik ini menurutku nggak dibarengi dengan cerita yang luar biasa. Silent Witch di beberapa episode awal ini walaupun sudah menunjukkan tarinya di episode 1, tapi episode setelahnya kayaknya malah jadi tipikal anime shoujo biasa tentang cewek culun yang direbutin banyak pangeran ganteng. Walaupun aku berharap bahwa ceritanya nggak akan menurun jadi seperti itu dan akan diekspand lagi menjadi cerita yang jauh lebih memuaskan. Dan kalau ngomongin penurunan, maka tentu aja topik ini sangat cocok buat Tate no Yusha. Anime ini walaupun kualitas produksinya sudah mengalami perbaikan, tapi nggak bisa dipungkiri kalau ceritanya makin turun di tiap musim. Setelah cerita yang megah di musim pertama, rasanya seri ini seperti nggak bisa move on dari seluruh konflik yang ada di babak awal itu. Cerita setelahnya selalu berputar di formula konflik dan permasalahan yang itu-itu aja. Seenggaknya aku bisa bilang kalau Tate no Yusha selalu menggunakan dua formula cerita yang diulang-ulang, selalu memiliki dua bagian cerita yang seperti nggak ada kemajuan untuk bagian keduanya. Bagian pertama akan selalu tentang ekspansi world buildingnya yang seri ini masih bisa dengan sangat rapi mereveal keseluruhan yang terjadi di dunia Tate no Yusha, entah itu karakter lain, wilayah lain, atau bahkan sampai universe lain. Tapi sayangnya hal bagus itu selalu ditutup dengan formula yang sama, dimana ujung-ujungnya Naofumi dan kawan-kawannya akan membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh Malty. Sebuah loop cerita dimana ia bisa dibuka dengan sangat baik tapi ditutup dengan pengulangan yang udah basi banget. Rasanya seperti anime ini masih nggak bisa lepas dari keviralan di musim pertama. Oke lah, cukup ngomongin Tate no Yusha. Sekarang kita akan bahas salah satu anime fantasi musim ini yang punya feel seperti anime dan game RPG lawas. Revenge di bagian awalnya ini nampaknya hadir sebagai sesuatu yang nggak bisa dilewatin banyak wibu zaman sekarang. Dengan episode pembuka yang berdurasi 40 menitan, ia dengan sukses buat penonton ngehook dan ikut terbawa ke dalam sebuah cerita fantasi yang ada di dalamnya. Apalagi episode 2 dan episode 3 juga nggak kalah seru dengan cerita penderitaan Neruru yang sangat emosional. Dan dengan tipikal cerita dan visual klasik ini, sepertinya musim ini kita bisa mendapat fantasi yang bagus banget dengan kedatangan Silent Witch dan juga Clevates. Nah, mumpung kita ngomongin anime klasik, kayaknya di musim ini dalam genre romance kita juga mendapat dua anime dengan formula klasik yang dulu sempat populer. Watariko no XXK Hokai Shunzen bersama dengan Kako no Inazuke Season 2 bisa kalian coba nikmatin sebagai refleksi kecil dari banyaknya anime perang waifu di masa lampau. Keduanya memiliki feels yang gak jauh berbeda. Dengan Watariko no XXK Honkai Shunzen yang jujur aku akan bilang dia romance yang paling meh di musim ini, karena emang anime ini gak sebagus anime romance yang lain, tapi ia bisa menghadirkan feels yang mirip seperti Oreshura, Koito Usu, dan beberapa anime lain yang punya formula serupa. Gak unik, biasa aja, dan kerasa nanggung di beberapa aspek. Dan untuk Kako no Inazuke Season 2 kayaknya penilaian awalku bakal mirip-mirip juga, karena balik lagi ini romance yang hampir nggak punya keunikannya sendiri. Satu-satunya keunggulan yang ia punya adalah fakta kalau ia udah ada landasan cerita dari musim pertama, jadi orang lebih familiar sama konflik dan karakter-karakternya. Walaupun perlu diingat kalau anime ini masih menjadi salah satu anime romance yang punya coaster konyol, sebab kedua karakternya dijodohkan karena mereka ternyata tertukar dari lahir. Sebuah alasan konyol yang nggak mungkin karena pada dasarnya mereka punya gender yang berbeda, jadi nggak mungkin orang tuanya nggak sadar kalau gender bayi
yang mereka bawa itu berbeda dari bayi yang mereka brojolin. Setelahnya kita akan sudahi untuk anime romance mediocre di musim ini, karena sekarang kita masuk ke romance paling masterpiece yang pernah ada. Sebuah anime romance terbaik yang bisa mengalahkan Kaguya-sama atau bahkan Fruit Basket, Kanujo Okarishimasu Season 4. Season 4 dari Kanokari dengan katanya scene kolam renang yang paling legendaris juga hadir di musim ini. Dan saking bagusnya aku nggak tahu harus ngomong apa lagi untuk anime ini. Dan daripada ngomongin kisah halunya Kazuya, mending kita beralih ke kisah halunya Gojo. Sonobiscudol wa Koyosuru akhirnya kembali di season 2 dengan menghadirkan lagi-lagi interaksi yang sangat manis antara Marin Kitagawa bersama dengan Gojo Wakana. Kali ini tensi hubungan mereka akan lebih dinaikkan lagi dengan arc festival sekolah yang harusnya bisa jadi arc yang bagus banget untuk ditonton. Nggak lupa juga dengan beberapa adegan ecchi di sana sini yang emang udah jadi fan service dari musim pertama. Dan terakhir untuk Rules of Three anime yang sudah kami tonton sejauh ini, menjadi anime yang paling kunikmati musim ini adalah Grand Blue Season 2. Anime ini punya performa yang bagus banget di episode 3 dengan candaan-candaan Asia yang kayaknya nggak akan luntur dari waktu walaupun dia mendapat kemalangan dengan kebocoran di minggu pertama kemarin. Tapi tetap kayaknya itu nggak mengurangi antusiasme penonton dalam menikmati Grand Blue Season 2. Meskipun cerita dan candaan-candaannya menurut kami tetap menarik, tapi kita harus mengakui kalau kualitas visual animasinya kayaknya mengalami penurunan yang berarti dengan grafis yang mengingatkan kita pada banyak anime dewasa di luar sana. Meskipun nggak jelek, tapi masih kerasa perubahannya. Nah oke, kayaknya itu aja untuk Rules of Three dari anime Summer 2025. Untuk yang nggak masuk dalam list ini, tenang aja karena kami nggak masukin bukan karena animenya jelek. Mereka nggak masuk karena sesimpel belum kami tonton aja. Karena lagi kami juga paham kalau ada beberapa anime bagus yang nggak masuk ke dalam list ini, seperti Dandadan Season 2, Dr. Stone Sign Future Part 2, Kaiju Number 8, Seisen Butayaru, bahkan sampai dengan Gachakuta dan Yofukashi no Uta yang kesemuanya emang belum sempet aku coba. Dan buat kalian yang udah nonton mereka, coba tulis gimana menurut kalian tentang anime-anime yang tayang di musim Summer 2025. Yuk, mari berdiskusi.